Saudara, hari ini kita akan belajar untuk menemukan alasan mengapa Tuhan itu mau pakai kita. Ya, ini penting sekali. Kita akan coba menemukan alasan kenapa Tuhan mau pakai kita. Saya tanya sini kepada saudara, untuk Tuhan memanggil kita itu karena kita buat proposal kepada Dia atau tidak? Ngerti pertanyaannya? Tuhan pakai aku dong Tuhan, maksud Tuhan pakai aku, Tuhan pakai yang lain. Ngerti pertanyaan saya, begitu atau tidak? Lalu saya tanya, ini ya atau tidak? Begitu? Tidak, saudara. Salah. Coba ngajukan merengek-rengek kepada Dia, kalau Dia nggak memanggil, kita nggak akan dipanggil. Loh, betul tidak? Kenapa ada banyak gadis pada zaman itu? Kenapa Dia cuma pilih Maria? Pasti punya alasan. Betul? Yusuf itu 12 bersaudara, laki semuanya, yang perempuan gak disebutin. Kenapa Bapak pilih Yusuf? Loh, betul tidak? Pasti punya alasan. Maka itu kita akan coba menemukan alasan ini. Kenapa dia pilih? Ini penting sekali. Pada zaman itu ada banyak orang laki-laki bukan di Israel. Kenapa Tuhan Yesus cuma pilih 12? Masih ingat gak itu? Jadi kalau Dia itu pilih kita, bukan menyelamatkan ya, sorry. Mungkin tadi saudara terganggu dengan kalau menyelamatkan. Oh, Dia sayang semua kita di dunia, katakan amin. Dia mengasihi semua kita manusia. Tapi untuk dipilih dan dipakai itu bukan untuk semua orang. Setuju saya katakan ini? Buktinya banyak orang Kristen kok. Betul, banyak. Kenapa yang lain dipakai, yang lain tidak? Nah, hari ini kita akan coba menemukan alasannya. Karena itu kita gak bisa membuat proposal ke surga. Kita gak bisa memaksa Tuhan pilih aku dong, Tuhan pilih aku. Tidak, saudara. Tapi semua itu harus ada alasan di dalam hidup kita yang Tuhan harus temukan, kita punya atau tidak. Mari kita buka kitab Yesaya pasal 45. Saya baca judul dalam bahasa Indonesia. Yahweh memakai Kores sebagai alatnya. Ada yang bahasa Inggris saya minta. Ya, apa judulnya? Oke, nggak apa-apa. Ada judulnya tidak? Pasal 45. Oh, nggak ada ya, nggak ada tulisan apa-apa. Oke. Saudara lihat, bagaimana Papa bisa memakai Kores sebagai alatnya. Nah, Kores ini luar biasa. Kores ini raja kafir, raja Persia, yang bukan orang Yahudi. Ini yang aneh. Kenapa dia bisa dipakai oleh Papa jadi alatnya lagi? Bahkan saudara, di seluruh Alkitab, Kores ini satu-satunya raja kafir yang tidak mengenal Tuhan, yang diberi 12 janji yang hebat-hebat. Kenapa bisa begitu? Saya menemukan rahasia ini tahun 79. Makasih Pak Yusuf. Waktu saya belajar, kenapa Tuhan bisa pakai orang itu? Saya ingin tahu ada apa. Ya, saya akan baca. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Aneh lagi, orang kafir kok diurapi. Kenapa sampai Papa jatuh hati kepada Raja Kores ini? Ini rahasia yang luar biasa. Maka itu saudara, sebagai gereja kita nggak cuma main kebaktian saja. Ngerti kata itu ya? Kita nggak cuma playing church, kata itu bagus. Kita nggak main-main gereja, tidak. Kita harus menempatkan diri dalam posisi yang berkenan dan benar di hadapan Dia. Karena Papa mau proyeknya di dunia itu segera selesai, dan Dia perlu kita untuk menyelesaikan proyek itu. Kurapi kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Ya, kita hitung lebih dari 12 kalau dari urapi. 1 yang diurapi, 2 yang tangan kanannya dipegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. 3, dan melucuti raja-raja. 4, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. 5, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. 6, aku sendiri. 7, hendak berjalan di depanmu. Saudara, seluruh cara kerajaan di negara manapun juga,
Khususnya kalau saudara sering lihat film-film Tiongkok, film-film Mandarin tentang kerajaan itu, siapa yang berjalan di depan kereta raja? Biasanya siapa itu? Itu orang lebih tinggi dari raja atau dia lebih rendah dari raja? Dia lebih rendah. Yang jalan di depan itu yang berteriak kepada semua orang, minggir, minggir, beri hormat, raja mau lewat. Nah, saya kagum pada yang keberapa, saya lupa sudah ngitungin. Yang keberapa, 6 atau 7? 6 ya. Siapa yang jalan di depan Kores? Coba bayangkan. Nah, Tuhan sendiri. Saya pikir ngapain? Sampai Papa di surga begitu merendahkan dirinya. Dia yang berjalan di depan Kores sambil berteriak. Wah, saya mikir ini lama sekali. Kenapa Papa bisa seperti itu? Dan meratakan gunung-gunung. Yang keberapa? Ke-7 jadi ya. 7. Yang ke-8, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. 9, hendak mematahkan palang-palang besi. Bayangkan. Aku yang ke-10, 10-11. Ya, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Yang keberapa sekarang? 11. Dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Dalam istilah bahasa Inggris, kalau ada orang yang kenal seseorang, dan itu dipakai oleh terjemahan bahasa Inggris, I know you by name. Tahu kata itu ya? Itu artinya orang itu sudah dekat betul-betul. I know you by name. Di Alkitab kepada Musa dan kepada Abraham, Papa pernah ngomong itu. Aku kenal kamu sampai namamu juga. Kepada Kores, Papa ngomong seperti ini. Lihat berapa banyak janji yang diberikan kepada Kores. Kok bisa? Ini kan raja kafir. Kenapa? Saudara, nanti pulang saudara baca kitab Esra, ya. Di kitab Esra bagian terakhir, nama Kores ini muncul. Waktu itu Esra harus pulang kembali ke Yerusalem sebagai imam untuk membantu Nehemia dalam pentabisan bait suci. Nah, ketika mereka itu pulang, mereka itu dijajah di kerajaan Babel. Itu sejarahnya. Nah, setelah Babel runtuh, ada kerajaan Medi, Persia. Nah, waktu Kores jadi raja, ini kalau kita baca kitab Esra, maka Kores ini raja pertama yang memerintahkan, hai Israel, kamu kembali, kamu pulang ke negaramu sana. Dan dia memberi biaya mereka pulang untuk membangun kembali bait suci. Enggak disebutkan berapa banyak uang dikeluarkan Raja Kores itu. Jadi ketika Papa memanggil Kores, karena Papa melihat Kores ini yang punya inisiatif untuk membangun kembali rumah Tuhan. Tapi bukan itunya. Bukan berarti Papa perlu duitnya Kores, tidak saudara. Motivasinya yang kita temukan. Saya baca terus ayat yang keempat ya. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, ada umat yang disayang Tuhan, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Lalu lihat, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal namaku. I've surnamed thee, ya, memberi engkau pangkat. Saudara lihat kalimat terakhir, sekalipun. Kores bagaimana dengan Papa? Ayo baca Alkitab saudara, sekalipun Kores bagaimana? Tidak mengenal Tuhan. Nah kan jelas bukan ini raja kafir. Bagaimana seorang raja yang tidak pernah mengenal Tuhan kita bisa dipilih dan dipanggil sehebat ini? Berbahagialah kita kalau Papa bisa panggil kita karena motivasi ini. Ayat 6 saya teruskan dulu. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Saya berhenti sampai ayat ini. Kira-kira kita semua rindu gak apa yang Papa pernah janjikan kepada Kores itu dia berikan kepada kita? Loh, gak mau? Rindu gak? Ya jawab dong, jangan sini kayak ngomong dengan patung aja ya.
pipi aja nggak gerak, diajak tawari begitu. Terlalu betul saudara ini. Pak Tuhan itu aja ngomong ya diam saja. Alisnya nggak gerak kok. Ini hari-hari ini saya lihat ada iklan, saya nggak tahu iklan apa itu ya, yang kera itu, warna orange, terus matanya bisa kedip-kedip itu. Saya kaget juga lihat dia. Perhatikan nggak? Di mall-mall, di halte-halte bus itu, saya nggak tahu itu iklan untuk apa. Ada kera aja bisa kedip-kedip, diajak ngomong, nggak diajak ngomong. Maaf jangan tersinggung. Saya ini kalau ngajar begitu, saudara. Saya nggak mau ngomong itu sepulang, enggak. Saya ingin saudara menanggapi, saudara bereaksi juga. Nah saya tanya lagi, ingin nggak apa yang Papa berikan kepada Kores, dia berikan kepada kita? Harus, karena ini mau betul, ini luar biasa. Kalau kepada yang tidak kenal dia saja, Papa kita buat seperti itu, apalagi kita milik kesayangannya. Nah, saya kembali ke ayat yang keempat. Ini alasan yang paling gampang. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi siapa yang jadi objek untuk Kores? Ayo lihat ayat 4. Siapa yang jadi objek? Gara-gara objeknya itu bukan, maka Kores buat sesuatu. Siapa mereka? Israel. Iya. Kenapa Israel jadi objeknya Kores? Ya, nanti pulang baca di Esra. Karena Israel itu ditawan di Babel. Kores sadar, ini bukan bangsaku. Ini orang Yahudi. Ngapain di sini? Nah, karena raja sebelumnya yang menawan mereka. Maka ketika Papa melihat bagaimana kekasih-kekasihnya itu ditawan, dan Kores punya inisiatif pulang. Dan gak cuma nyuruh pulang, tapi memberi biaya. Uang saku juga diberi, semuanya disiapkan. Saudara, seperti itu yang Tuhan mau. Setiap kali saudara melihat kekasih-kekasih Tuhan, ingat yang Yesus pernah katakan dalam Matius 25, ketika penghakiman para kambing dan para domba, masih ingat? Mereka semuanya kan bertanya gini, kapan kami melihat Tuhan lapar, telanjang, betul, di penjara, sakit? Kapan kami melihat? Masih ingat Tuhan Yesus ngomong apa? Apa saja yang kamu lakukan, salah seorang saudaraku yang paling hina. Coba saudara baca Matius 25 ayat 40 dulu. Saya ulangi lagi, jangan playing church, saudara. Jangan main gereja-gerejaan, jangan main kebaktian-kebaktian. Ayat 40. Anak kecil boleh main rumah-rumahan. Betul? Kalau sudah gede jangan urung-urungan, buat rumah beneran. Ya. Silakan dibaca 25 ayat 40. Apa jawab raja itu? Siapa saja boleh baca? Ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, akan nah, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk siapanya Yesus, saudara-saudaranya yang paling hina. Saya tanya dulu kepada saudara, saudara-saudara Yesus yang paling hina itu adanya di gereja atau di luar gereja? Jelas di luar. Tak usah di dalam, gak terhina lagi. Kita ini mulia karena ditebus dengan harga yang mahal, itu darahnya. Jadi saudara dan saya harus melihat saudara-saudara Yesus yang paling hina. Motivasi menjadi Kristen yang paling benar, motivasinya itu tidak dilihat karena saudara bawa Alkitab yang gede itu. Betul enggak? Ya, salib gede juga 1 meter. Gila itu sudah. Motivasi kita menjadi Kristen tidak dilihat. Di telepon jam 8 masih berdoa, telepon jam 12 masih berdoa, telepon jam 5 sore masih berdoa. Belum tentu dia Kristen. Kalau saya cari orang dan dijawabnya masih doa terus, entah oleh istrinya atau oleh suaminya, saya ngetesnya cuma 1. Ya udah telepon besok aja, jam 5 juga masih doa kok. Besok saya telepon, dia jawab. Saya cuma 1, doa benar atau tidak? Tuhan ngomong apa pada kamu?
Aku telepon dari jam 8. Lah saya nggak tahu doamu dari jam berapa itu. Sampai jam 5 belum selesai. Kalau jawabnya, enggak, itu nggak ngomong apa-apa. Oh, tidur kamu dah gitu saja. Oh, doa dari pagi sampai sore kok tuh nggak ngomong apa-apa, masa budek ngawur aja ini. Ngerti? Itu cara saya ngetes orang. Maka itu motivasi Kristen kita tidak dilihat dari Alkitab yang kita bawa, salib yang kita pakai, doa yang kita lakukan, tidak termasuk kebaktian. Bahkan dengar ini, seaktif apapun pelayanan kita di gereja, itu bukan motivasi. Lalu di mana? Nah, saya itu punya kebiasaan cara untuk apa saja. Saya itu mau cari ayatnya di mana. Apa motivasi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Motivasi. Mau tahu? Kapan? Kenapa? Bagaimana kita disebut Kristen? Buka Matius 14 ayat 14. Ini motivasi Kristen kita. Ada terjemahannya nggak kecuali King James di komputer itu? Nggak ada. Oh, cuma bisa diganti. Justru dengan King James susah. Harus cari lain. Ayo beli program baru, banyak kok, murah. Awas yang pelit itu nggak belikan itu ya. Komputernya harus isi program lain. Oke? Udah? Matius 14 ayat 14. Gampang. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang mendarat dia besar jumlahnya, maka iya oleh belas kasihan pada mereka karena ya. Motivasi menjadi Kristen, dengarkan baik-baik, tidak ditentukan berapa tahun kita jadi Kristen, berapa jam kita berdoa sehari, berapa banyak ayat yang kita hafal, berapa banyak pasal yang kita baca, berapa kali kita seminggu ke gereja, berapa aktivitas pelayanan. Tidak. Karena itu nggak disebut sama sekali di Alkitab. Yang disebut adalah ayat ini. Setiap kali kita melihat orang, nggak usah orang banyak lah, pokoknya orang. Maaf, kalau kita melihat orang masa bodoh urusannya, maka kita nggak akan dipilih oleh Tuhan. Bukan nggak diselamatkan ya, beda. Nggak akan diajak kerjasama, nggak akan. Jadi Kores itu dipakai sampai diberi janji belasan sehebat itu karena dia ngurus kekasih-kekasih Papa di surga. Maka itu kalau kita ngurus saudara-saudara Yesus yang paling hina, di situ Tuhan mulai mikir tentang kita. Katakan amin. Tapi kalau kita cuek, ignore, nggak peduli. Salah satu sebab mengapa kita disebut sebagai manusia, karena manusia memiliki rasa atau naluri peduli, care. Oke? Bila kita kehilangan kepedulian, maka kita adalah manusia yang tidak utuh. Sebagai wujud rasa peduli, maka kita selama hidup sampai kita meninggal harus berbagi. Setiap tahun di bulan Oktober dan November seperti sekarang ini, mata seluruh dunia itu tertuju ke Swedia. Ada apa? Nah, apa? Bukan ski. Ayo Oktober November. Bukan, Oktober itu Jerman. Apa? Enggak apa-apa. Saya sejak tahun 70-an saudara, kalau bulan Oktober November itu bulan kesukaan saya. Hadiah Nobel. Itu Jerman, Oktoberfest München. Ini Swedia. Nobel Prize. Oh, nah, pakai itu nontonnya sinetron terus, nggak pernah nonton berita. Bertobat ya. Saudara lihat, Oktober itu selalu kandidat peraih Nobel diumumkan. Selalu. Nah, tahun ini dua yang saya kagum. Satu Liu Xiaobo dari RRC, yang satu itu dokter siapa yang bayi tabung pertama. Itu yang dapat. Oke, saya lanjutkan ini ya. Setiap tahun di bulan Oktober dan November mata seluruh dunia tertuju ke Swedia menantikan pengumuman siapa saja pemenang hadiah Nobel. Bapak Nobel ini nama orang sudah meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu. Tetapi rasa kepeduliannya pada dunia masih terbukti sampai sekarang. Bagaimana dengan kita yang masih hidup sekarang ini?
Hari ini dalam acara Charity Night ini, saya mengajak siapa saja untuk berbagi kasih sebagai bentuk rasa peduli terhadap saudara kita yang nasibnya masih terpuruk. Kami dari Sinergi untuk Negeri sudah melakukan sesuatu untuk saudara-saudara dan anak-anak di daerah Balubur. Belum semua warga Bandung tahu bahwa di balik gemerlapnya bangunan-bangunan mewah, tempat orang belanja, tempat orang makan, tempat orang bermalam, Bandung itu luar biasa untuk ini saudara, dan lain-lain. Ternyata tidak jauh dari kita ada saudara-saudara kita yang hanya jadi penonton saja. Mereka itu hidup di bawah standar rata-rata, baik untuk kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Misal perumahan, pendidikan, makanan bergizi, bahkan untuk mandi, cuci dan WC sangat minim. 1 WC dan kamar mandi untuk sekian keluarga. Kira-kira